karena layang ini kan salah satu khasanah budaya bangsa. Dan saya juga bangga juga ya bisa membawa nama Indonesia melalui layang-layang. Layang-layang merupakan mainan yang terbuat dari kertas berkerangka yang diterbangkan ke udara memakai tali benang sebagai kendali. Tidak ada kejelasan tentang asal-muasal di mana layang-layang pertama kali ditemukan. Namun beberapa literatur menyatakan bahwa layang-layang pertama kali ditemukan sekitar 3.000 tahun silam di negeri Cina yang kemudian menyebar ke negara lain. Beberapa penelitian menyatakan bahwa layang-layang pertama kali ditemukan di Indonesia. Dengan ditemukannya lukisan layang-layang pada dinding Goa Purbakala di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Penemuan ini membuktikan bahwa layang-layang di Indonesia sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Sampai masa kini, layang-layang dikenal dengan variasi rupa dan fungsi, baik yang tradisional maupun yang modern. Keragaman ini dipamerkan secara atraktif dan edukatif di Museum Layang-Layang Indonesia, yang berlokasi di Jalan Haji Kamang nomor 38, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Nah, kalau museum ini kita diresmikan tanggal 21 Maret 2003 diresmikannya. Waktu itu yang meresmikan Menteri Pariwisata masih Igede Rike. Nah, jadi sebelum museum ini Ibu Enang ini mempunyai galeri, itu namanya dulu itu Merindo. Nah, saya bekerja sebelum museum. Nah, awal mulanya itu Bu Enang ikut-ikutan ya bermain layang-layang, hobi. Akhirnya dengan ikut itu dia sering ikut kontes, akhirnya banyak juga koleksi, terus sering juga ikut ke luar negeri. Nah, di luar negeri itu sudah ada museum layang-layang, ada kepikiran kenapa nggak di Indonesia ini ada museum layang-layang. Akhirnya Bu Enang punya ide seperti itu, minta dukungan dari teman-teman komunitas ya pelayang, akhirnya semua juga mendukung. Pas kebetulan juga di belakang rumah beliau ini ada tanah kosong ya, yang sekarang ini jadi museum layang-layang. Itu dibangunlah museum layang-layang. Kalau visi dan misi ini kita untuk melestarikan layang-layang, karena layang ini kan salah satu khasanah budaya bangsa yang selama ini kan orang tidak tahu layang-layang ini berasal dari mana. Terus seperti apa sih layangan tradisionalnya. Nah, makanya museum-museum layang ini, dengan adanya museum layang ini untuk memberitahukan kembali kepada masyarakat bahwa ternyata setiap daerah ada loh layangan tradisionalnya. Nah, terus layangan tradisional ini kan setiap daerah dia mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, makanya dengan ada museum ini kita sekaligus untuk membangkitkan lagi, untuk mengangkat lagi permainan layangan tradisional Indonesia ini. Ya, yang pertama adalah kita turut melestarikan budaya bangsa, di mana layang-layang itu konon kabarnya itu berasal dari Indonesia, sehingga kita harus nanti mungkin penerus saya bisa melanjutkan, menelusuri dari mana layang-layang pertama yang diterbangkan atau dikenal. Dan rumah
Yang kami pakai untuk museum adalah rumah yang kami lestarikan juga seperti halnya layang-layang. Mengapa saya membuka museum layang-layang supaya layang-layang dilestarikan. Sehingga rumah pun saya pilih yang untuk dilestarikan itu buatan tahun 1860-an dan itu datangnya dari Trawulan, Jawa Timur yang kami dirikan pada tahun 2012. Museum Layang-Layang Indonesia dibangun dengan konsep Jawa. Beberapa pendopo yang luas terbuka dengan atap dapat dijumpai saat pengunjung memasuki area museum. Terdapat juga beberapa bangunan dengan fungsi yang berbeda. Kalau luas bangunan museum ini kurang lebih sekitar 3.000 ya, 3.000 meter. Nah itu di sini ada bangunan museum layang-layang, itu mengkoleksi layang tradisional dari berbagai daerah dan mancanegara. Terus sudah ada juga bangunan yang sebagian ada koleksi batik, layang-layang batik. Terus ada juga daur ulang. Daur ulang itu dari kertas bekas ya. Terus ada juga, nah kebetulan pemilik ini, Ibu Endang ini, sebenarnya tidak jauh dengan museum layang-layang ini. Nah bangunan itu ada di daerah sini juga. Itu mencakup yang 3.000 meter itu. Nah, itu 4 bangunan itu. Nah kalau untuk kegiatan masing-masing kita banyak kegiatannya. Kegiatan layang-layang itu ada membuat layang-layang. Layang-layang itu sebetulnya hanya permainan ya, permainan, tetapi kalau kita melihat ke belakang lagi, permainan layang-layang ini dari kita nih, jadi sebelum zaman Belanda dan sebagainya, karena mereka yang membawa layang-layang kemana-mana, dan juga layangan memang adanya di Asia atau ASEAN. Kita lihat dari bentuk-bentuknya, jadi ada dari di negara-negara ASEAN kayak Malaysia terutama, Brunei, lalu ada Thailand dan sekitarnya, itu kita mempunyai satu kemiripan dalam bentuk dari layang-layang tradisional. Nah, kalau 2 dimensi itu dia hanya berbentuk gambar. Bentuk gambar dia hanya kelihatan dari satu sisi, dari depan. Nah, kalau yang 3 dimensi dia berbentuk aslinya. Jadi misalkan kita membentuk burung, dia ada berbentuk badannya. Jadi dari depan kelihatan, dari samping kelihatan. Atau kendaraan tradisional, misalkan delman. Nah itu buat layangan delman. Nah itu dari depan kelihatan, dari samping kelihatan bentuknya, dari belakang juga kelihatan bentuk aslinya. Nah, itu perbedaan 3 dimensi dan 2 dimensi. Yang di sini yang paling unik ya, itu layangan. Yang paling unik di museum layang ini kita ada dari Cina ya, itu terkecil.